Hai guys, Janice here and welcome back to my channel. Makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini dan juga udah mau sempat-sempat datang ke channel aku. Apalagi subscribe, thanks a lot. Dan di video aku kali ini aku bakal ngebahas sebuah kasus dimana ngebuat aku kayak kembali menyadari bahwa dunia itu kejam. Dimana ada seorang perempuan yang disekap dan diperkaos selama 24 tahun oleh ayah kandungnya sendiri. Ya, ayah kandung, bukan ayah angkat, bukan ayah tiri, ayah kandung guys. Nah, dan sebelum aku langsung ke ceritanya, aku harap kalian mau like video ini dan juga subscribe channel aku, jangan lupa. Dan ya, gak usah banyak cincong lagi, kita lanjut aja ke ceritanya. Time to tell the story. Elizabeth Frizzell lahir pada tanggal 8 April 1966 dari pasangan Joseph Frizzell dan Rosemary. Wanita asal Austria ini mengalami penyekapan dan pemerkosaan oleh ayah kandungnya sendiri yaitu Joseph Frizzell selama 24 tahun dari tahun 1977 sampai dengan 2008 guys. Kalau kalian dengar yang berisik-berisik aku minta maaf aja. Nah, jadi kita bahas sedikit tentang si Joseph ini ya guys. Dimana si Joseph ini lahir pada tanggal 9 April 1935 dan dia ini lahir tepat pada saat Perang Dunia Kedua guys. Nah, ayahnya Joseph ini meninggal di medan perang sehingga dia tinggal sama mamahnya, dan mamahnya ini tipe-tipe emak-emak yang sering abusive gitu loh ke anaknya gitu. Dan pada saat dia berusia 21 tahun dia menikahi si Rosemary ini. Si Rosemary ini tuh mamahnya si Elizabeth ya. Nah, dan Joseph ini memiliki ketertarikan juga kemampuan terhadap bidang konstruksi dan juga kelistrikan gitu loh. Dia sempat bekerja di sebuah perusahaan tapi dia memutuskan untuk keluar karena dia ingin membuka sebuah penginapan guys. Nah, dia itu pengen bikin penginapan hingga akhirnya dia tuh merombak rumah dia sehingga bisa dijadikan penginapan gitu guys. Karena kan dia punya kemampuan di bidang konstruksi juga kelistrikan kan. Jadi ya bukan mustahil lah buat dia ngerubah rumah biasa menjadi sebuah penginapan gitu. Dan sebelum terjadinya penyekapan ini, sebenarnya pada usia 11 tahun Elizabeth ini sebenarnya udah pernah diperkaos sama bapaknya gitu loh. Tapi si Elizabeth ini memutuskan untuk tidak mengatakan pada siapa-siapa, mungkin dia juga udah diancam kali sama bapaknya, dan jadi dia tuh memutuskan udahlah gitu loh. Pada usia 11 tahun udah diperkaos sama bapaknya ya. Ada sebuah hal yang memicu si Joseph ini untuk menyekap Elizabeth, di mana Elizabeth itu pernah kabur dari rumah dan dia tuh sempat ditangkap juga gitu sama polisi, dia sama temannya gitu. Dan si Elizabeth ini kayak mengatakan hal di mana dia tidak mau tidak mau pulang ke rumah, dan itu tuh kayak dia mau kemana aja asalkan tempat itu tidak ada ayahnya. Nah, dari situ polisi tuh pasti langsung kayak curiga dong ada apa, dan polisi langsung menanyakan hal ini kepada orang tua Elizabeth dan juga si Joseph otomatis. Tapi si Joseph itu berkelit. Nah, inilah gitu loh yang memicu si Joseph untuk menyekap si Elizabeth ini. Karena dia takut buruknya dia ini bakal kebongkar gitu loh guys. Nah, jadi pada saat itu Joseph tuh kayak berkelit, ditambah lagi dengan fakta bahwa Elizabeth ini kabur bersama temannya yang notabene temannya itu rada dijuluki kayak nakal lah gitu loh. Jadi pihak polisi pun lebih mempercayai pernyataan yang dibuat oleh Joseph dibandingkan oleh Elizabeth. Dan di sini Elizabeth tuh nggak ngomong kalau dia tuh pernah diperkosa gitu sama orang tua. Dan itu kayak dari semenjak saat itu Joseph memikirkan berbagai hal yang bisa dia lakukan untuk menyekap Elizabeth di basement. Karena mereka punya basement kan. Basement itu adalah seperti ruangan yang ada di bawah tanah gitu loh guys. Jadi kayak kita biasanya pakai itu buat gudang. Cuma di Indonesia jarang ada basement ya. Nah, jadi si Joseph itu kayak merangkai sebuah ruangan di mana dia tuh kayak ngegali sebuah ruangan tambahan di basementnya, itu di bawah basementnya. Dia gali dan dia juga kayak dengan kemampuan dia bisa bikin jadi basement itu tuh ada kayak ini udara, ventilasi udara dan juga ada listrik gitu. Belebetan banget sih gua. Nah, dan di situ juga yang
yang bikin canggihnya itu apa guys? Di sana tuh juga ada semacam pintu yang dipakai tuh bukan pintu kayak pintu yang dikunci biasa. Jadi pintunya tuh kayak memiliki teknologi yang basically aku bingung kenapa ada di zaman itu. Itu tahun 74 kan disekapnya. Dan aku tuh bingung kok ada ya. Kayak pintunya tuh kayak memakai kunci elektrik gitu guys. Berarti saking pinternya si Joseph, dia bisa bikin kayak gitu. Setelah ruangan tempat penyekapan itu jadi, akhirnya si Joseph ini kayak menjebak si Elizabeth untuk apa ya, kayak ngomong ngebantuin dia di basement, dan Elizabeth tuh nurut-nurut aja. Kemudian dibius lah si Elizabeth sampai akhirnya si Elizabeth ini pingsan, dan disanalah si Joseph mulai menaruh Elizabeth di basement tersembunyi gitu, basementnya basement kayak gitulah. Nah, setelah mulai disekap, otomatis Elizabeth ini dinyatakan hilang oleh ibunya dan juga kepolisian, dan otomatis dicari kan. Tapi setiap kali diminta keterangan, si Joseph ini cuma bilang bahwa Elizabeth itu kabur dan dia tuh kayak udah nggak mau lagi tinggal di sini dikarenakan dia ini salah satu pengikut sekte pemuja agama gitu. Ini pemuja agama atau ya sekte agama, bukan pemuja setan tapi kayak sekte agama gitu. Nah, dan dia melakukan kebohongan ini lebih dari 24 tahun. Dan dikarenakan penyelidikan tidak memiliki hasil apa-apa hingga akhirnya kasus Elizabeth pun ditutup dan dianggap sebagai kasus yang tidak terselesaikan gitu guys. Nah, dan pada 2 tahun pertama setelah penyekapan Elizabeth ini, kalian bisa bayangin bahwa bapaknya ini tuh datang tiap hari ke basement itu untuk memperkaos Elizabeth. Memperkaos guys. Dan juga si Elizabeth ini sampai hamil guys di sana. Tapi dia mengalami keguguran pada kehamilan pertamanya ini. Dan 2 tahun setelah keguguran ini ya dia kan pastilah masih sering digituin sama bapaknya kan. Dia ini melahirkan anak pertamanya yang diberi nama, tunggu aku lihat dulu di sini. Kerstin, putri pertama tahun 1988 yang disusul oleh Stefan, anak kedua yang lahir 2 tahun kemudian. Punya 2 anak tuh. Selama 6 tahun disekap dia udah punya 2 anak. Setelah itu si Ellie ini masih melahirkan 5 anak lagi. Jadi totalnya itu dia punya 7 anak dari bapaknya sendiri. Dan kalian bisa bayangin gak sih kehidupan Elizabeth dan ke-7 anaknya ini kayak gimana di basement? Elizabeth tuh melahirkan 7 anak kan. Dan yang diizinkan untuk tinggal sama Elizabeth di basement itu hanya 1 guys. Dan itu aku gak tahu siapa namanya. Nah sementara sisanya itu ada 7 kan. 7. Yang 1 diizinin tinggal sama Elizabeth. Terus yang 1 itu ada yang meninggal guys. Dan pada saat yang meninggal itu bukannya dikuburin, malah si Joseph ini ngebakar jasad anak itu di perapian. Nah kemudian yang 5-nya lagi, bentar aku lihat dulu ya. Yang 5-nya lagi itu dia atur strategi biar bisa tinggal sama si Joseph dan Rosemary mamanya Elizabeth. Jadi di mana si Joseph ini membuat skenario, dia naruh anak itu di depan pintu, kalau nggak di semak-semak kayak gitu dengan tulisan kayak Elizabeth yang sengaja ngasih anak itu ke orang tuanya dan bilang ini anak kita, ini anakku, tolong diurus kayak gitu guys. Dan aku baru inget kayaknya ini udah pernah difilmin deh, dan aku bakal nyari deh di TikTok. Aku nge-scroll kayaknya pernah lihat film ini. Dan hal itu terjadi selama 24 tahun dan anaknya Elizabeth ini emang dirawat sama orang tuanya, yang 1 tinggal sama dia gitu loh. Dan mereka tuh gak ada yang tahu dan menyadari bahwa Elizabeth dan 1 anaknya berada 6 meter di bawah rumah selama 24 tahun. Kayaknya itu tuh udah kedap suara, udah segala macem deh sampai kayak gitu. Nah
Di situ kan gak ada kecurigaan kan, bahkan dinas sosial atau siapapun tetangga kayak gitu gak ada yang kayak curiga gitu loh, kenapa anak-anak ini ada di sini. Ari Elizabethnya sama sekali tidak menunjukkan batang hidung gitu kan, gak ada yang curiga. Hingga suatu ketika pada saat anak Elizabeth yang pertama ini berusia 19 tahun, dia mengalami sakit parah. Dan si Elizabeth ini kayak ngomong dan memohon ke Joseph untuk membiarkan anak perempuannya ini kayak dapat penanganan dari dokter gitu, kayak dibawa ke rumah sakit gitu, karena dia ini sakit cukup parah. Dan Elizabeth juga khawatir, tapi Elizabeth juga melihat mungkin akan ada kesempatan untuk Elizabeth kabur juga gitu bersama anaknya pada momen itu gitu, pada saat anaknya sakit dan dibawa ke dokter ini. Nah, akhirnya si Elizabeth ini berhasil, dan Joseph itu pun membawa Christine ya namanya, Kirsten ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Jadi dia manggil ambulan, dia bawa diam-diam gitu, dimasukin ke ambulan, masukin ke rumah sakit. Dan si Joseph ini mengklaim bahwa dia memiliki catatan kesehatan Kirsten ini dari ibunya. Nah, namun beberapa pihak di rumah sakit ini merasa curiga gitu loh dengan si Kirsten ini. Dan mereka tuh kayak sempat menanyakan tentang identitas si Kirsten, tapi si Kirsten itu nggak ngasih jawaban yang legal atau gimana gitu. Mungkin dia juga kayaknya memiliki trauma juga kali ya, kan dia umur 19 tahun, kita nggak pernah tahu loh apa yang terjadi gitu loh dengan Kirsten. Dan pada saat itu kecurigaan ini memerambat, jadi kayak pihak rumah sakit meminta tolong kepada polisi, dan polisi pun juga merasakan ada keanehan gitu loh dari si Kirsten ini, dimana selama 1 minggu si Kirsten ditanya tentang asal usul keluarganya tuh sama sekali nggak membuahkan hasil, sehingga akhirnya memicu kecurigaan polisi mungkin ini berkaitan dengan hilangnya Elizabeth kehilangnya Elizabeth selama 24 tahun yang lalu gitu. Dan disinilah akhirnya polisi memutuskan untuk membuka kembali kasus hilangnya Elizabeth Frizzle ini, guys. Nah, udah pada curiga kan? Nah, pada tahun 16 April pada tanggal 16 April tahun 2008, si Elizabeth ini diizinkan keluar oleh si Joseph untuk mengunjungi putrinya, dan dia langsung dong pergi gitu loh. Wah, selama 24 tahun ini baru sekarang dia pergi, guys, keluar melihat dunia luar. Nah, diizinkan oleh si Joseph, nggak tahu kenapa itu kena entah dia suruh tobat entah ada apa, tapi diizinin keluar. Pergilah si Elizabeth ke rumah sakit untuk mengunjungi putrinya. Dan pada saat di sana tuh orang rumah sakit jadi curiga kan tentang Elizabeth ini siapa, dan kayak mungkin mereka juga kayak familiar gitu loh, karena Elizabeth ini pada saat dia hilang kasusnya kan cukup panjang kan, dan pencarian dilakukan juga cukup lama gitu loh sebelum akhirnya ditutup. Nah, si pihak rumah sakit pun langsung melaporkan hal ini ke kepolisian, dan pada saat itu pada malam harinya si Elizabeth ini ditahan oleh polisi untuk dimintai keterangan. Nah, disinilah Elizabeth menceritakan semuanya kepada polisi tentang apa yang terjadi selama 20 tahun hidupnya disekap oleh sang ayah kandung. Dan dia juga menceritakan bahwa dia itu diperkaos dari umur 11 tahun, dan dia juga disekap, dia sudah melahirkan anak sampai 7 anak dan lain sebagainya. Dia juga kayak ngasih tahu di basement mana dia disekap. Pokoknya diceritain semuanya. Dan ya kalian tahu apa yang terjadi, otomatis Joseph sudah tidak bisa berkelit. Setelah mendengar pengakuan Elizabeth ini, ya Joseph akhirnya ditangkap oleh kepolisian dan dia didakwa atas tuduhan pemerkosaan massal, kasus incest, penahanan orang, pemaksaan dan pembunuhan karena kelalaian. Jadi kan ada anaknya yang meninggal itu kan, nah itu dia didakwa juga gitu, karena kan itu masuknya pembunuhan karena kelalaian. Dan Joseph akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, dari sini Elizabeth pun bebas, dia mulai hidup barunya di sebuah tempat desa yang dimana ini jadi disembunyiin gitu loh tentang segala sesuatu tentang Elizabeth tuh sama pihak
pemerintah agar dia bisa hidup dengan tenang tanpa ada gangguan dari mana-mana gitu kan guys. Oke, aku ngerasa bahwa aku emang kurang bagus sih nyeritainnya karena aku nggak bikin rangkuman sendiri, aku kayak cuma baca baru aku ngomongin gitu loh guys, jadi rada masih kaku. Jadi aku minta maaf banget kalau seandainya dari kalian ada yang ngerasa kok kagak profesional padahal udah berapa kali bikin video yang kayak gini. Ya itu semua karena aku lagi ada downbreak gitu, jadi kayak aku lagi bener-bener bukan males sih, ya males gitu ya, males. Tapi aku tahu aku harus terus nyobain untuk bisa lebih rajin lagi. Dan aku harap kalian juga memaafkan kalau seandainya ada salah kata dalam video ini atau kalian kebingungan, kalian bisa skip aja gitu. Dan ya, thanks guys for watching. Kalau seandainya kalian mau atau kalian sempat, kalian bisa subscribe channel aku dan juga like video ini. Kalau nggak di like juga nggak apa-apa sih, karena aku tahu ini kayaknya acak adut gitu loh videonya. Oke. Aku harap di video selanjutnya aku bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan cerita dan kisah ke kalian. By the way, sekedar announcement bahwa aku bakalan upload itu setiap hari Rabu dan juga Sabtu. Kemarin kan biasanya cuma hari Rabu doang gitu, tapi sekarang Sabtu guys. Dan aku akan coba nyari beberapa topik yang aku suka sehingga aku nggak akan kesulitan juga untuk nyampein hal ini ke kalian. Oke guys, thanks for watching. See you guys in my next video. Bye.